Jumpa lagi di channel Aman Teknologi. Kali ini kita akan membahas materi mengenai API atau RESTful API dengan judul membuat web service dengan C#. Apa itu C#? C# adalah sebuah bahasa pemrograman turunan dari C++. Jadi C# ini untuk sintaks hampir sama seperti Java karena satu nenek moyang istilahnya. Oke, kita akan membahas materi lebih lanjutnya. Bagaimana cara membuat web service-nya? Apa aja nih yang harus disiapkan? Yang pertama ini IDE. IDE ini saya memakai Visual Studio 2015. Di sini teman-teman bisa memakai Visual Studio 2015 atau 2019. Kalau bisa minimal 2015 atau di atasnya, karena kalau di bawahnya itu bisa beda framework. Nanti yang ada nggak jalan. Nah itu. Kedua, di sini saya menggunakan DBMS SQL Server 2012. DBMS itu apa sih? DBMS itu adalah Database Management System. Jadi untuk insert atau update atau select data itu kita menggunakan SQL Server 2012. Jadi teman-teman bisa pakai versi 2012 atau 2008 juga bisa. Nah itu nanti terserah teman-teman. Lalu untuk alat API testing saya menggunakan Postman. Nah untuk lebih lanjut tentang Postman nanti bisa diklik video sebelah kanan layar. Untuk yang SQL Server juga ada tutorialnya, nanti bisa dilihat di video selanjutnya. Oke, kita mulai aja langsung. Pertama di sini saya menyiapkan Visual Studio 2015. Lalu di sini ada yang namanya SQL Server 2012. Lalu ada Postman di sini. Jadi ada 3 tools yang saya pakai untuk membuat API. Kita mulai di sini. Langkah-langkahnya apa ya? Pertama, untuk membuat sebuah project web service, kita klik file, lalu project. Lalu di sini ada beberapa kelas dari bawaan VS-nya, Visual Studio-nya. Lalu kita pilih di sini WCF. WCF itu apa? Adalah library yang disediakan oleh Microsoft untuk lintas API atau web service. Jadi kita pilih service application, jangan library. Kalau library ini nanti extension atau hasil dari projectnya ini menjadi DLL. Seperti ini contohnya. Nah, kita pilih yang service application yang nanti akan jalan di IIS. Saya buat dengan nama PS Aman Teknologi. Ya, sudah oke. Nah, tampillah seperti ini nanti teman-teman. Di sini ada bawaannya itu service SVC, lalu eService.cs, satu lagi web config. Nah, itu hanya 3 yang nanti dibawa. Nah, untuk metode yang nanti dibuat itu posisinya ada di eService. Jadi nanti di sini metode get maupun post itu posisinya di sini nanti. Jadi teman-teman di sini bisa lihat. Oke, ini saya kosongkan biar kita nanti coba seperti ini. Lalu bagaimana untuk koneksi database-nya? Koneksi database kita bisa tambahkan di sini. Klik add, new item, lalu pilih data. Data ini kita pilih link you to SQL class dengan extension DBML. Kita namakan DB testing. Kenapa di sini DB testing? Karena di database yang saya buat ini, saya buat database dengan nama DB testing. Lalu di dalam DB testing ini ada table dengan nama utilisasi user. Di utilisasi user ini datanya seperti ini. Ada username, password, nama, jenis kelamin, email, dan lain-lain. Lalu untuk memanggil kolom-kolom itu, saya membuat store prosedur dengan nama getUser. Untuk lebih jelasnya, nanti saya akan menjelaskan apa itu store prosedur. Oke, seperti ini. Jadi saya membuat sebuah kolom dengan nanti modelnya ini
adalah itu ID, username, nama, jenis kelamin, email, nomor handphone. Kalau kita jalankan store prosedurnya akan tampil seperti ini. Oke, kita sekarang masuk ke dalam Visual Studio lagi. Kita pilih link queue, DB testing, DBML, kita klik OK. Nah, nanti dia otomatis akan membuatnya di sini. Kita tunggu. Nah, pastikan teman-teman sudah terhubung. Kalau belum, klik Add Connection. Pilih instance SQL teman-teman. Karena di sini saya memakai lokal seperti ini. Lalu pilih loginnya. Nah, setelah itu pilih. Sepertinya saya salah. Saya balik seperti ini. Oke. Lalu pilih database. Nah, kalau benar ini akan keluar seperti ini teman-teman. Kita pilih DB testing, kita pilih OK. Lalu jika sudah connect dengan database, kita tarik drag and drop store procedure ini. Jadi kita pilih store procedure, kita tarik ini. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman hanya butuh table dengan tabelnya aja, itu klik di sini. Tapi kalau butuh store procedure, kliknya di sini. Karena di sini saya akan membuat menggunakan store procedure, maka saya menarik get user ke dalam sini. Jika sudah di save, nah, lalu karena kita di sini memakai RESTful atau pakai JSON, pastikan di sini sudah terinstall Nugget Newtonsoft JSON. Oke, kita pilih install. Nah, jika sudah seperti ini, kita tutup. Ini sudah sampai sini, harusnya persiapannya tinggal kita coding. Yang pertama, di eService.cs ini kita buat yang namanya coding operation contract. Oke, di bawahnya itu ada yang namanya web invoke, dalam kurung method sama dengan get lalu URI template sama dengan, nah ini nanti endpointnya teman-teman, get user. Nanti di sini saya menggunakan endpoint get user. Oke. Lalu body style sama dengan body stylenya itu saya menggunakan web message. Nah ini web message body style .wrap. Oke. Lalu saya di sini menggunakan request format dengan nama web message format JSON. Nah, terakhir ini response format dengan web message format .json. Lalu tutup. Nah, sudah selesai seperti ini. Jadi ini yang wajib ada di sini. Jadi kalau teman-teman buat web service, copy paste aja nih ininya nih. Nah, saya rapin seperti ini, oke? Lalu seperti ini. Nah, seperti ini nih. Lalu di bawahnya ini kita buat sebuah model dengan nama user. Itu saya membuat formatnya array dengan function get user seperti ini. Nah, karena di sini belum ada nama model ini, kita buat kelas di sini. Kelas service, namanya service models. Nah, public class. Untuk mempersingkat, saya sudah buat model dengan nama public class user. Lalu di dalamnya ada inisial modelnya, public class username,
Nah, di sini harus ada getSet. GetSet itu untuk apa? GetSet itu public string getSet itu untuk menginisial data atau menempatkan data pada sebuah model. Get itu untuk mendapatkan, set itu untuk menempatkan ke dalam model. Lalu ada di sini nama. Lalu ada email. Lalu ini model yang saya buat di sini sama seperti yang ini ya. Jadi teman-teman tergantung kebutuhan. Kalau misalnya di sini kolomnya, kalau saya sih lebih enak membuatnya ini sama nama-namanya. Email, lalu ada ID, ada ID. ID di sini saya buat pakai integer saja. Lalu ada jenis kelamin. Lalu terakhir itu nomor handphone. Oke, ini modelnya seperti ini. Bagaimana cara manggilnya? Kita panggil di sini pasti ada error karena belum kita panggil modelnya. Kita pilih using static. Otomatis ditambahkan seperti ini. Jadi udah nggak error lagi. Lalu jika kelas eService sudah kita tambahkan, nah yang kedua ini kita tambahkan service.svc-nya. Ini untuk apa? Ini untuk business logic-nya. Yang bawaannya coba kita hapus. Ya, kita hapus lalu kita inisial data DBML-nya dengan nama DB testing, data konteks dengan nama DB. Di sini kita sudah. Lalu kita buat modelnya public dengan nama user. Ini modelnya saya buat dengan array ya, dengan functionnya get user yang tadi dibuat di eService. Ini error, kenapa? Kita harus memanggil dulu. Nah, dengan error lagi kan. Lalu kita panggil DB yang tadi kita inisial di atas. Kita buat new DB testing contact. Seperti ini. Lalu karena di sini saya pakai array untuk bisa disimpan ke dalam array yang bersifat banyak, itu saya buat di sini seperti list model dengan nama user, dengan namanya lmvh sama dengan new list user. Oke. Lalu untuk menampilkan error atau tidaknya aplikasi kita, saya di sini menggunakan try catch. Ini itu default yang sudah kita buat. Lalu di X ini saya buat message.toString. Nah, untuk menampilkan error apa nih? Lalu karena di sini modelnya array, ini harus ada balikan. Balikannya apa? Return lmvh.toArray. Seperti ini. Oke, jika sudah kita masukkan logiknya di sini. Saya membuat variabel all data dengan database-nya dan sp get user. Tidak ada parameter, lalu di sini for each untuk masuk ke dalam modelnya. Di sini saya for each. Nah, saya panggil var m, contohnya m dari data ini, all data. Nah, dari inisial si ini. Jadi kalau ini namanya x, berarti in-nya x, seperti itu. Lalu kita panggil modelnya ma new user. Nah, ini untuk kita masukkan looping tadi ke dalam model satuannya. Oke, kita masukkan di sini ada ID
sama dengan terbalik di sini m.id, ini ma, di sini m.id. Nah, untuk lebih jelas kita copy paste. Sini ada username. Ya, di sini ada nama. Di sini ada email. Sini ada jenis kelamin. Sini ada nomor handphone. Oke, sampai sini. Nah, ini ada error nih. Kenapa? Karena di user yang tadi saya buat itu salah. Itu jangan string untuk jenis kelamin. Kita buat bukan, jangan integer tapi kita buat string. Oke, seperti ini. Pasti hilang error. Oke, jika sudah, di akhir ini kita masukkan lmvh.add untuk masuk ke dalam list, lalu mau dari model MA. Ya, sampai sini aja. Jadi untuk bisnis logiknya itu ada di sini. Oke, sudah. Ini juga sudah. Modelnya juga sudah. Nah, ada satu lagi tambahan, itu biasanya di web config-nya. Ada settingan lagi nih. Karena di sini belum lengkap. Nah, kita tambahkan yang kurang-kurang di sini. Kayak ini kita tambahkan. Nah, ini contoh yang lama saya tambahkan di sini. Oke, dari sini kita copy paste semua yang ada nama sebelumnya. Ya, ini error. Oke, sudah tidak error. Nah, ini maksimal JSON-nya saya buat panjang. Udah sampai seperti ini. Di akhir kita klik sini, pilih set as star page. Lalu ini klik kanan, set as star project. Lalu kita jalanin. Seperti apa? Nah, kalau nggak ada error, dia sukses nih. Add di sini. Ini nggak ada error seperti ini. Tapi kita nggak tahu nih port ini yang saat ini jalan berapa. Kita lihat di sini. Properties. Kita lihat di port berapa nih dia jalan. 4550. Oke, kita coba jalanin. Sini kita jalanin. Gimana cara mengetes datanya? Kita gunakan Postman. Ini sudah hidup. Kita gunakan Postman. Kita tambah. Karena di situ metodenya get. Kita copy paste. Kita tambah nama SVC-nya. service1.svc garis miring get user. Seperti ini aja teman-teman. Karena di sini nggak memakai parameter apapun, kita coba jalankan. Seperti apa tampilannya? Nah, keluar seperti ini. JSON-nya. Nah, seperti itu cara membuat web service. Untuk penggunaan web service dengan parameter kita akan bahas di video selanjutnya. Oke. Jika Anda merasa informasi ini bermanfaat, jangan lupa like and subscribe channel Alman Teknologi. Sampai jumpa.